Halo semua, di sini kita akan membahas tentang artificial intelligence pada asset management. Yang pertama kita harus tahu yaitu apa itu artificial intelligence atau AI. AI itu adalah penggunaan mesin untuk mereplikasi kecerdasan manusia. Apa itu mereplikasi? Mereplikasi itu adalah meniru. Jadi mesin tersebut diciptakan agar dapat meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian di sini juga kita memiliki sebuah grafik. Grafik ini adalah grafik makalah pada database Scopus dari tahun 1996 sampai dengan 2018. Makalah di sini adalah makalah yang memuat tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan machine learning atau pembelajaran mesin pada bagian judul, abstrak, maupun kata kunci makalah tersebut. Dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa dari tahun 1996 sampai 2018 tren tren makalah yang menggunakan artificial intelligence maupun machine learning itu meningkat. Setelah kita tahu tentang apa itu artificial intelligence, sekarang kita akan membahas tentang asset management. Yang pertama itu aset. Aset itu adalah barang, benda, atau entitas yang memiliki nilai potensial atau aktual bagi suatu organisasi. Kemudian kalau aset manajemen yaitu dideskripsikan sebagai kegiatan terkoordinasi dari suatu organisasi untuk mewujudkan nilai dari aset. Terus apa bedanya antara aset dengan aset manajemen? Contohnya misalnya kita punya rumah. Rumah itu aset, ya. Rumah itu berarti memiliki nilai potensial atau aktual bagi yang mempunyai. Tapi nilai tersebut tidak akan terwujud bila kita tidak manage. Bagaimana cara manage-nya? Misalnya rumah tersebut kita sewakan. Dari hasil penyewaan rumah tersebut, kita dapat penghasilan atau income. Dan income ini adalah wujud dari nilai dari aset yang berupa rumah tersebut. Jadi itu salah satu contohnya. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat aset management. Yang pertama yaitu mengurangi biaya total aset operasi. Kemudian yang kedua itu mengurangi biaya aset investasi. Kemudian yang ketiga meningkatkan kinerja pengoperasian, yaitu meminimalkan tingkat kegagalan dan memaksimalkan ketersediaan. Kemudian yang keempat itu mengurangi dampak kesehatan dan penggunaan. Yang kelima mengurangi risiko keamanan. Dan yang keenam yaitu meminimalkan dampak lingkungan. Sekarang kita akan membahas tentang dampak artificial intelligence. Dari berbagai sumber diperoleh, manajemen aset mungkin merupakan praktik yang paling terpengaruh dan diperkirakan akan mengalami jumlah pemutusan hubungan kerja tertinggi di masa mendatang. Laporan tahun 2017 oleh Opimas LLC memperkirakan bahwa AI akan mengakibatkan sekitar 230.000 PHK di perusahaan keuangan di seluruh dunia pada tahun 2025. Manajemen aset akan menjadi area yang paling terpukul dengan sekitar 90.000 kehilangan pekerjaan. Jadi apakah berarti bahwa artificial intelligence akan membuat lapangan pekerjaan yang sekarang ada akan menghilang? Sebelum kita mengambil kesimpulan tersebut, kita akan melihat sebuah video. Video ini merupakan cuplikan dari webinar tentang AI pada bidang ekonomi. Narasumber dari webinar ini adalah Bapak Muhammad Khatib Basri, beliau seorang ekonom dan mantan Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Percaya bahwa orang itu bisa melakukan adjustment. Sebetulnya revolusi dari teknologi kan bukan pertama kali ini terjadi. Ini makanya disebut sebagai Industrial 4.0 kan. Yang pertama itu adalah revolusi industri dengan yang dikenal dengan mesin uap dulu, James Watt. Ketika itu terjadi, makanya kemudian punya implikasi kepada pertentangan kelas dan segala macam. Orang itu mengatakan bahwa orang itu nanti akan digantikan oleh mesin. Faktanya terjadi nggak? Nggak semuanya tuh. Ya. Kemudian orang ketika Anda ingat, ini yang hadir di sini mungkin muda-muda ya. Saya nggak apa-apa ya. Saya sebagai dinosaur cerita zaman saya ya. Dulu pertama kali ada video. Sekarang orang udah nggak ada yang nonton video. Namanya Betamax. Jadi ada alatnya dimasukin ke TV. Luar biasa itu. Kita bisa nonton film di rumah. Luar biasa. Kemudian orang bicara pada waktu itu, nggak akan ada yang nonton bioskop. Faktanya nggak tuh. Orang tetap datang ke bioskop. Netflix muncul. Orang tetap, sekarang karena pandemi orang nggak pergi ke bioskop. Kalau nggak orang tetap, jadi segmentasi tertentu ada. Nah ini yang saya bilang,
bahwa pada akhirnya yang terjadi itu adalah selalu maaf, penyesuaian. Nah, apa penyesuaian yang terjadi? Sebetulnya yang terjadi itu bukan job loss, bukan hilangnya tenaga kerja digantikan mesin, tapi redefinition of job. Saya kasih contoh. Nurse, perawat, kalau kemudian dilakukan atau dokter, dilakukan dengan mesin, apakah kemudian dokter dan nurse hilang pekerjaan? Enggak, tetap dibutuhkan dokter dan nurse, tetapi yang dibutuhkan adalah dokter dan nurse yang bisa mengoperasikan teknologi. Karena itu saya menyebutnya sebagai redefinition of job. Tadinya perbankan, kita ketemu teller. Sekarang orang nggak ada lagi yang mungkin ke depan nanti nggak akan ada lagi yang datang ke branch atau ke ATM. Dia lakukan dengan online. Orang itu kehilangan pekerjaan, tetapi si teller tetap dibutuhkan nggak? Dia berubah fungsinya untuk bisa mengoperasikan itu di dalam IT. Jadi ini yang saya sebut sebagai redefinition of job, di mana jenis pekerjaannya itu mungkin tetap ada, tetapi membutuhkan skill yang berbeda. Karena itu isunya itu bukan job loss, tetapi bagaimana memberikan training. Nah, memang di dalam jangka pendek, ketika orang belum siap untuk melakukan training, yang terjadi adalah kehilangan pekerjaan. Tapi adjustment ini akan terjadi. Oke, Pak. Jadi emang pernah yang namanya industri 4.0 memang akan pasti muncul ya, Pak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkannya, gitu ya. Dari video tersebut diketahui bahwa tidak serta-merta lapangan pekerjaan akan menghilang karena adanya artificial intelligence, melainkan dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian pada lapangan pekerjaan tersebut agar dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dan perlu diingat bahwa setiap ada lapangan pekerjaan yang hilang, pasti akan ada lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Kemudian di sini ada survei tentang apakah pengenalan AI mempengaruhi proses investasi Anda. 30% responden mengatakan ya, 40% mengatakan tidak, 9% mengatakan strategi implementasi, dan 21% mengatakan bukan AI, melainkan machine learning, NLP, dan RPA. Dari survei ini diketahui bahwa mayoritas responden telah dipengaruhi atau AI mempengaruhi proses investasi dari responden tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang peran AI dalam aset manajemen. AI dapat menghasilkan pengembalian aset dan estimasi risiko yang lebih rendah, serta menyelesaikan masalah pengoptimalan portofolio dengan kendala yang kompleks. Kemudian AI dapat mengurangi biaya transaksi dengan cara otomatis menganalisis pasar dan kemudian mengidentifikasi waktu, ukuran, dan tempat terbaik untuk perdagangan. Pendekatan AI juga dapat mengekstrak informasi secara lebih efisien dari berbagai sumber data terstruktur atau tidak terstruktur dan menghasilkan ramalan yang lebih akurat tentang kebangkrutan dan risiko kredit, volatilitas pasar, tren makroekonomi, krisis keuangan, dan sebagainya daripada teknik tradisional. Program AI yang lebih ekstensif akan memproses lebih lanjut informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menghasilkan wawasan tentang proses pengambilan keputusan investasi. Kecerdasan buatan terintegrasi dengan aset dan manajemen kekayaan untuk beberapa tujuan seperti meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman dan antarmuka pelanggan, dan proses investasi. Di sini kita akan membahas tentang cara kerja AI pada aset management. Yang pertama itu pada tahap pra-perdagangan. AI menggunakan data untuk menghasilkan daftar perdagangan sementara. Selanjutnya, risiko dan biaya yang terlibat dalam perdagangan diperkirakan untuk memilih perdagangan yang layak. Kemudian pada tahap eksekusi, strategi yang dihasilkan pada tahap sebelumnya dijalankan. AI menggunakan data untuk menentukan strategi eksekusi yang optimal, meminimalkan biaya transaksi. Kemudian pada tahap pasca perdagangan, data hasil perdagangan dan pasar yang direalisasikan dianalisis, dan risiko dalam posisi perdagangan dipantau secara terus-menerus. Sekarang kita akan membahas tentang cara kerja AI pada aset manajemen yang lain, yaitu kecerdasan buatan dalam manajemen risiko.
Yang pertama yaitu memasukkan data kualitatif dalam pemodelan risiko. Misalnya, artikel berita, laporan tahunan, media sosial. Yang selanjutnya yaitu memvalidasi dan melakukan backtesting model risiko. Yang terakhir yaitu memproduksi perkiraan variabel keuangan atau ekonomi yang digunakan dalam manajemen risiko. Misalnya, probabilitas kebangkrutan, nilai risiko, suku bunga, nilai tukar. Contohnya, sekarang kita berada pada situasi pandemi. Orang cenderung melakukan pembelian suatu barang melalui online. AI atau Artificial Intelligence melakukan analisis melalui berbagai sumber termasuk media massa dan media sosial, ditangkap bahwa ada pergeseran pola pembelian barang masyarakat. Hal tersebut dijadikan bahan kajian oleh pengusaha yang belum menerapkan penjualan secara online atau belum maksimal melakukan penjualan secara online untuk mengubah cara mereka berjualan agar mereka terhindar dari penurunan penjualan atau bahkan kebangkrutan. Cara kerja AI pada aset manajemen yang lain yaitu penasihat robo atau robot advising. Penasihat robo adalah program komputer yang memberikan saran khusus untuk membantu investor individu dalam kegiatan investasi. Inputnya yang pertama yaitu berupa informasi investor, yaitu sikap terhadap risiko, kuesioner perilaku, tujuan keuangan. Contohnya, misalnya ketika kita ingin membuka akun reksadana pada smartphone kita akan diminta untuk mengisi data diri berupa pendidikan terakhir kita, kemudian penghasilan kita, sumber penghasilan kita, tujuan kita berinvestasi. Dari data-data tersebut, Artificial Intelligence akan mengkategorikan kita termasuk pada investor risiko rendah, sedang, atau tinggi. Jika kita berisiko rendah, maka kita akan disarankan untuk membeli reksadana pasar uang yang risikonya rendah dan potensi keuntungannya rendah. Kemudian kalau kita termasuk risiko sedang, maka kita akan disarankan untuk membeli reksadana pendapatan tetap. Dan jika kita termasuk risiko yang tinggi, maka kita akan disarankan untuk membeli reksadana saham yang potensi keuntungannya tinggi, tetapi potensi kerugiannya pun juga tinggi. Kemudian input selanjutnya yaitu Artificial Intelligence. Yang pertama, berbagai macam teknik machine learning untuk analisis data pasar. Yang kedua, NLP untuk memasukkan data tekstual dan menyediakan chatbot. Jadi misalnya machine learning menganalisis media sosial dan media massa pada saat era pandemi ini. Didapatkan informasi bahwa di era pandemi ini perusahaan yang bergerak pada bidang kesehatan itu cenderung sahamnya itu meningkat. Dari hasil tersebut, Artificial Intelligence akan menyarankan kita untuk melakukan pembelian saham pada perusahaan yang bergerak pada bidang kesehatan. Input yang ketiga yaitu big data, yaitu akses ke volume besar finansial dan non-finansial sumber data. Output dari penasihat robo itu berupa nasihat keuangan dan investasi. Nasihat keuangan yaitu misalnya investasi pada produk perbankan atau polis asuransi. Dan saran investasi misalnya portofolio aset yang sesuai dengan tujuan kita berinvestasi dan toleran dan risiko yang kita inginkan. Kekurangannya yaitu kekurangan dari robot advising ini adalah pandangan terbatas tentang toleransi risiko, mengabaikan pajak dan inflasi, nasihat yang tidak efektif selama krisis, mengalihkan tanggung jawab dari institusi ke investor retail. Keuntungannya yaitu penyampaian nasihat keuangan dan rekomendasi investasi yang efisien karena berbasis teknologi cenderung berbiaya rendah, kemudian mendukung investor yang kurang pendidikan atau kaya karena bantuan dari Artificial Intelligence. Jadi orang yang tidak memiliki pengetahuan lebih tentang investasi maupun keuangan masih tetap bisa melakukan investasi. Dan kemampuan untuk melakukan analisis kompleks pada kumpulan data besar dan tidak rentan terhadap bias dan kesalahan manusia. Karena campur tangan manusia cenderung minim, bahkan hampir tidak ada, maka potensi untuk bias dan kesalahan manusia pun cenderung minim, mungkin bahkan tidak ada. Potensi AI dan aset manajemen. Yang pertama, aset global yang dikelola telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Saat ini berjumlah sekitar 80 triliun US dollar. Yang kedua, AI global dalam ukuran pasar manajemen aset bernilai 990,4 juta US dollar pada tahun 2019.
Ketiga, ukuran pasar global AI di aset manajemen diharapkan mencapai 8,3 miliar US dollar pada tahun 2026, naik pada pertumbuhan pasar sebesar 41,1% CAGR selama periode perkiraan. Dan yang keempat yaitu AI global dalam ukuran pasar manajemen aset diperkirakan akan mencapai 13,43 miliar US dollar pada tahun 2027 menurut laporan baru oleh Grandview Research Incorporated berkembang pada CAGR 37,1% dari 2020 hingga 2027. Jadi AI dan aset manajemen itu memiliki potensi yang besar, bahkan sangat besar. Kemudian pertanyaannya, apakah Indonesia siap dengan perkembangan artificial intelligence? Sebelum menjawabnya, Anda bisa menyaksikan video yang masih merupakan cuplikan dari webinar tentang artificial intelligence dalam bidang ekonomi. Ini baru yang kita masuk pertanyaannya nih Pak. Seberapa siapkah sih Indonesia sekarang, negeri kita sendiri? Karena kalau aku lihat dari tadi itu chart-chartnya baru negara-negara lain ya, tapi kalau untuk Indonesia sendiri, seberapa siap nih Pak kita dalam menghadapi otomatisasi dan AI? Menurut saya nggak ada negara yang siap. Itu jawaban pertama in general. Tetapi negara yang relatif lebih siap dibandingkan yang lain itu adalah yang bisa melakukan redefinition of job. Ya, itu yang harus diantisipasi. Nah, itu sekarang akan sangat tergantung dari skill, dari training yang bisa dilakukan. Tetapi memang nggak akan ada yang siap. Tadi misalnya Anda quote Andrew Yang ya, Amerika yang dianggap sebagai advance dalam teknologi aja khawatir dengan robot. Ya, itu bandingkan kalau kemampuan dari tech, dari digital, dari AI Indonesia dengan Amerika itu jauh sekali kita. Kalau Amerika aja, Andrew Yang aja khawatir, ya McKinsey juga bicara begitu, apalagi kita. Nah, persoalannya adalah ini yang saya katakan nanti kita bahas saya ngomong mengenai inilah. Termasuk juga kesiapan apa yang harus dilakukan, termasuk training, termasuk juga yang saya sebut sebagai government 4.0, karena ini sangat menentukan. Jadi dari video tersebut diketahui bahwa tidak ada negara yang siap. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap perkembangan artificial intelligence. Untuk artificial intelligence pada bidang aset manajemen, penerapan artificial intelligence pada bidang aset manajemen meningkatkan nilai tambah terhadap aset dan mengurangi potensi risiko yang mungkin muncul. Jadi mungkin itu sedikit pembahasan kita tentang artificial intelligence pada aset manajemen. Semoga bermanfaat.